Barang siapa yang menerima anak atau menerima aku, firman, ia menerima Bapa. Tapi barang siapa menyangkal firman, barang siapa menyangkal aku, ia menyangkal Bapa. Jadi jangan berharap kamu menyembah Bapa tanpa percaya kepada anaknya Yesus Kristus. Kamu jangan berharap menyembah Allah Bapa kalau kamu tidak menyembah firman-Nya Bapa itu sendiri. Jadi di luar Yesus, memang kita tidak mungkin mengenali Allah Bapa yang benar itu. Shalom teman-teman. Nah, pada video ini, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu seringkali menjadi polemik di kalangan para polemikus yang menaruh kebencian dan juga menaruh skeptisisme terhadap iman kekristenan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang apa sebenarnya Allah Tritunggal itu dan bagaimana Allah Tritunggal itu. Yang perlu kita ketahui adalah Allah Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Allah, tetapi Allah Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana Allah. Jadi Allah Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah-jumlah Allah, tapi berbicara tentang seperti apa Allah kita yang satu itu. Baik di dalam kitab Ulangan yang mewakili perjanjian lama dan juga perjanjian baru di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata bahwa Allah itu esa. Jadi baik perjanjian lama sebelum kedatangan Tuhan Yesus dan juga setelah perjanjian lama yaitu perjanjian baru di zaman Tuhan Yesus, Alkitab tetap konsisten mengatakan bahwa Allah itu esa. Lalu kalau Allah itu esa, bagaimana dengan Tritunggal? Nah, Tritunggal ini adalah penjelasan tentang kebagaimanaan atau lebih mudah dimengerti sebagai seperti apakah Allah kita yang esa itu. Dalam hal ini, saya akan membantu teman-teman melalui coret-coretan yang ada di papan ini. Ya, kita beri judul Allah Tritunggal. Nah, sebelum kita membuat ilustrasi, kita harus tahu prinsipnya dulu. Semua ilustrasi yang akan saya jelaskan di sini itu didasarkan pada ayat-ayat kitab suci. Kita berangkat dari ayat yang pertama yaitu 1 Korintus 8 ayat 6 dan 7. Dikatakan di sana, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi dalam Alkitab dijelaskan bahwa memang hanya ada satu Allah saja. Jadi kita buat di sini Allah yang esa di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 tadi adalah Sang Bapa. Nah, diberi istilah Bapa. Mengapa ia disebut Bapa? Dia disebut Bapa yang pertama karena dia adalah sumber segala sesuatu. Ia tak kelihatan, ia transenden, dan dia yang memenuhi segala sesuatu. Jadi Allah yang esa itu adalah Sang Bapa yang tidak pernah dilihat dan juga yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itulah Allah yang esa itu, yaitu Sang Bapa. Lalu dikatakan kita memiliki satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Sebelum memahami Yesus Kristus yang adalah bagian dari Kristologi, kita akan berbicara tentang Tritunggal dulu. Kalau dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Sang Bapa. Nah, sekarang dikatakan, kalau Allah yang esa itu adalah Sang Bapa, nah, Sang Bapa ini di dalam dirinya, dia memiliki yang disebut sebagai firman. Atau dalam bahasa Yunani disebut dengan logos. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman,
Firman itu bersama-sama dengan Allah Sang Bapa, dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah yang esa adalah Sang Bapa. Tetapi di dalam diri Sang Bapa, dia memiliki firman yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu. Makanya di dalam kitab Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirman itu adalah kata kerja. Kata bendanya adalah firman. Sama seperti orang bersepeda. Kalau dia bersepeda berarti dia bekerja dengan sepeda, tetapi kata bendanya adalah sepeda. Jadi kalau dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang, berarti Allah Sang Bapa menjadikan terang oleh firman yang ada di dalam dia. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan demikian. Ya. Segala sesuatu dijadikan melalui firman, dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi dengan jelas Injil Yohanes mengatakan bahwa tanpa firman yang di dalam Bapa ini tidak menjadikan segala sesuatu. Artinya Sang Bapa menjadikan manusia, menjadikan bumi, langit serta isinya, itu adalah oleh firman-Nya yang ada di dalam dia sejak kekal. Nah, firman ini juga bisa dipahami sebagai logos atau ilmu atau kecerdasan atau pikirannya Sang Bapa itu sendiri. Nah, selain memiliki firman, Sang Bapa ini juga memiliki roh. Yang oleh roh ini dia menghidupi segala sesuatu. Kalau kita baca dalam Ayub 33 ayat 4 dikatakan bahwa roh Allah yang membuat aku hidup. Makanya ketika manusia di dalam kitab Bereshit Kejadian, ketika manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah, kemudian Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia itu agar manusia itu hidup. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tentu melayang-melayang di sana tidak dipahami seperti layangan, tetapi punya makna lain yang akan mungkin kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Jadi Allah yang esa adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Jadi Bapa, firman-Nya sendiri, rohnya sendiri, itulah Tritunggal. Jadi Bapa, firman, dan rohnya sendiri, itulah Tritunggal. Tapi lebih jauh, kalau kita lihat di dalam Alkitab, bahwa firman ini sering disebut anak. Kenapa firman itu disebut anak? Karena ingat, firman ini sudah sejak kekal berada di dalam Bapa. Pikiran Bapa itu tidak pernah keluar, tidak pernah ada di luar Bapa. Pikiran atau firman Bapa itu selalu ada di dalam diri Bapa. Dan ketika firman ini datang menjadi manusia, atau ketika firman ini keluar dari Bapa seolah-olah diperanakkan, maka disebut sebagai anak. Atau dengan kata lain kita bisa menyebutnya dengan Bapa, anak, dan Roh Kudus. Jadi Bapa, anak atau firman-Nya sendiri, dan Roh Kudus yang adalah rohnya sendiri, inilah Tritunggal itu. Jadi Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Tuhan, tapi berbicara tentang bagaimana Allah. Nah masalahnya, kalau ada Bapa, Firman dan Roh Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, lalu ada berapa Allah? Nah,
kita tetap setia kepada pembuka kita yang mula-mula. Allah yang esa adalah Sang Bapa. Hakikatnya Sang Bapa ini adalah Allah. Nama keagungan Sang Bapa ini adalah Yod-He-Vav-He. Jadi nama keagungan Bapa adalah Yod-He-Vav-He, Firman adalah Yod-He-Vav-He, Roh Kudus adalah Yod-He-Vav-He. Karena arti Yod-He-Vav-He ini adalah yang ada dan selalu ada. Nah, Allah yang esa adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Kalau Bapa ini adalah Allah, kalau Bapa hakikatnya adalah Allah, maka firman-Nya Bapa pastilah Allah dan rohnya Bapa pastilah Allah. Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Sama seperti saya, kalau tubuh saya manusia, maka firman atau pikiran saya pasti manusia dan roh yang ada di dalam saya pasti manusia. Tetapi tidak ada tiga manusia, hanya ada satu manusia. Jadi kalau Bapa itu adalah Allah yang esa itu, maka firman yang di dalam Bapa dan rohnya yang di dalam Bapa pastilah Allah. Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Jadi Allah Tritunggal yang adalah Bapa, firman atau anak, dan rohnya sendiri yang adalah Roh Kudus, itulah berbicara tentang kebagaimanan Allah. Jadi kalau ada orang berpolemik mengatakan orang Kristen menyembah tiga Tuhan, melalui penjelasan ini Allah itu tidak pernah tiga, atau Tuhan itu pun tidak pernah tiga. Tetapi Tritunggal adalah istilah untuk memberitahu kita tentang kebagaimanan Allah. Dan teman-teman, saya harus katakan, bagaimanapun Allah itu harus Tritunggal kalau kita mau mengatakan bahwa Allah itu hidup. Allah itu hidup, haruslah Allah yang mencipta oleh firman-Nya, dan Allah itu hidup harus menghidupi oleh rohnya yang kudus. Jadi kalau kita mengakui Allah yang hidup, maka tidak bisa tidak Allah itu haruslah Tritunggal. Allah yang hidup itu adalah Allah yang bisa mencipta oleh firman-Nya, dan Allah yang hidup itu adalah Allah yang bisa menghidupi oleh rohnya yang kudus. Dan itu ditemukan di dalam kekristenan melalui istilah Tritunggal itu. Jadi Bapa, Anak, atau Putra, dan juga Roh Kudus itu Tritunggal. Lalu bagaimana dengan Yesus? Siapakah Yesus? 2000 tahun lalu ketika dikatakan firman itu menjadi manusia, maka lahirlah seorang pribadi bernama Yesus di Nazaret. Ya, di Bethlehem, Yesus Kristus dari Nazaret lahirnya di Bethlehem. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan demikian. Ya. Bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi ingat teman-teman, yang menjadi manusia itu adalah firman, bukan Roh Kudus ataupun Bapa. Tapi yang menjadi manusia adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia, lalu dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi firman ini di dalam Injil Yohanes disebut dengan istilah anak tunggal Bapa. Makanya Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu juga dapat disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ketika Firman menjadi manusia, dia berinkarnasi. Inkarnasi itu artinya apa? In dan karni. Ini tuh di dalam, karni itu daging. Karnivora, pemakan daging. Jadi inkarni artinya firman itu menjadi daging, atau dengan kata lain menambahkan kodrat daging atau manusia di dalam
realitanya. Jadi ketika firman ini menjadi manusia, lahirlah pribadi yang bernama Yesus. Nah, Yesus sebagai satu pribadi, di dalam dirinya dia punya dua kodrat, dia punya dua natur. Yang pertama, dia adalah Allah, karena pada mulanya dia adalah firman yang di dalam Bapa, yang adalah Allah itu. Lalu dia adalah manusia karena dia mengambil kemanusiaannya, darah dan dagingnya dari Bunda Maria. Ya. Jadi Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Makanya dalam konsili iman kita percaya bahwa Yesus itu memiliki dua kodrat. Yaitu dia punya kodrat keilahian karena dia adalah firman Allah, tapi juga dia memiliki kodrat insani karena dia menambahkan kemanusiaan di dalam dirinya. Jadi Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Namun di sisi lain, mengapa kita menyembah Yesus? Jawabannya simple. Karena Yesus adalah firman yang satu dan sejak kekal sudah ada di dalam Bapa itu sendiri, yang adalah Allah. Jadi ketika kita menyembah Yesus yang adalah firman Allah, kita menyembah Roh Kudus yang adalah Roh Allah, kita menyembah Bapa yang adalah Allah itu sendiri, maka kita sedang menyembah Allah itu sepenuhnya. Kita mengenali Allah itu melalui firman-Nya, dan kita mengenali Allah itu juga melalui Roh-Nya. Jadi bisa dikatakan dengan istilah lain bahwa Allah Tritunggal itu juga berbicara tentang penyataan Allah itu sendiri. Ia, Allah Sang Bapa, menyatakan dirinya melalui firman-Nya, dan ia juga menyatakan dirinya melalui Roh-Nya yang hidup. Nah, kalau ada orang mengatakan, mengapa Tuhan mau mati? Mengapa Allah mau mati? Kita tidak percaya bahwa Allah itu bisa mati. Lalu kan Yesus itu Allah, tapi Yesus juga manusia. Lalu kenapa ia bisa mati? Jawabannya simpel. Yesus yang mati di kayu salib, yang mati itu adalah pribadi Yesus, karena kealahan itu tidak dapat mati, melainkan yang dapat mati adalah kemanusiaan. Maka ketika orang mengatakan bahwa Allah itu mati, itu menjadi salah. Jadi bagaimana narasi yang tepat tentang kematian Yesus? Kita tidak pernah menyembah Allah yang mati, tetapi yang mati di kayu salib adalah pribadi Yesus atau pribadi firman melalui kodratnya yang manusia. Mungkin lebih lanjut kita akan pelajari lebih dalam, tetapi kalau dikatakan siapakah yang tersalib di atas kayu salib itu, yang tersalib di atas kayu salib adalah firman Allah melalui kodratnya yang insani atau melalui kodrat kemanusiaannya. Jadi kita tidak percaya bahwa Allah itu mati. Mungkin lebih simpel, teman-teman bisa membayangkan sesuatu. Ketika iman lain percaya firman Allah jadi buku. Kemudian ketika buku itu terbakar, apakah firman Allah itu terbakar juga? Tentu tidak. Nah, ketika firman Allah menjadi manusia, apakah keilahian Tuhan Yesus itu juga mati? Tentu tidak. Tetapi dia mati, pribadinya mati melalui kodrat manusianya. Sama seperti kitab suci itu terbakar melalui kodrat atau natur kertas yang ada di dalam buku itu. Jadi kalau iman lain percaya firman Allah jadi buku, disebut dengan kitab X, maka kita bisa percaya firman Allah menjadi manusia, maka disebut Yesus. Nah, tanpa kitab suci mereka,
mereka tidak mungkin bisa mengenal Allah mereka. Nah, kalau kita tanpa Yesus Kristus yang adalah firman Allah jadi manusia, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah. Maka benarlah sabda Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya di luar Yesus yang adalah firman-Nya Bapa, kita tidak mungkin mengenali Bapa ini. Karena kita bisa mengenal Bapa itu melalui firman-Nya yang menyatakan siapa Bapa itu yang keluar dari Bapa. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi Tuhan Yesus itulah penyataan Allah itu. Tuhan Yesus itulah yang memberitahu misteri Allah itu. Tuhan Yesus itulah yang mengetahui siapa Allah itu. Jadi kalau kita mau mengenal Allah Sang Bapa ini, maka kita harus percaya kepada Yesus yang adalah firman-Nya Bapa yang menyatakan siapa Bapa. Maka benarlah sabda Tuhan kita Yesus Kristus yang berkata, barang siapa yang menerima anak atau menerima aku, firman, ia menerima Bapa. Tapi barang siapa menyangkal firman, barang siapa menyangkal aku, ia menyangkal Bapa. Jadi jangan berharap kamu menyembah Bapa tanpa percaya kepada anaknya Yesus Kristus. Kamu jangan berharap menyembah Allah Bapa kalau kamu tidak menyembah firman-Nya Bapa itu sendiri. Jadi di luar Yesus, memang kita tidak mungkin mengenali Allah Bapa yang benar itu. Makanya dalam peristiwa pembaptisan, ada suara Sang Bapa dari sorga yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi Bapa itu memperkenalkan dan menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Maka untuk bisa mengenali Allah itu, kita harus datang kepada Yesus Kristus. Jadi teman-teman, Allah Tritunggal tidak berbicara tentang tiga Tuhan. Allah Tritunggal tidak berbicara tentang tiga Allah. Tapi Allah Tritunggal berbicara tentang Allah kita yang hidup, Sang Bapa yang mencipta oleh firman-Nya, Sang Bapa yang menghidupi oleh Roh-Nya yang kudus. Jadi dengan kata lain, Allah Tritunggal itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kalau Allah itu tanpa firman, tanpa roh, berarti Allah itu hanyalah batu, karena batu pun satu. Tapi apa yang bisa batu lakukan? Tentu tidak ada. Jadi Tritunggal itu membuktikan bahwa Allah kita itu hidup, dan bagaimanapun kalau Allah itu harus hidup, maka Allah itu harus Tritunggal. Dan tentu fitnah yang dituduhkan yang mengatakan Tuhan kita ada tiga dan lain sebagainya, itu sudah dibungkam oleh Konsili Nikea yang dilakukan pertama di tahun 325. Di dalam pengakuan atau kredo iman Kristen di Konsili Nikea dari seluruh gereja pada masa itu mengatakan bahwa aku percaya kepada satu Allah. Jadi baik perjanjian lama dalam Ulangan 6 mengatakan kita percaya kepada satu Allah, di perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri mengatakan hanya ada satu Allah, bahkan Rasul Paulus mengatakan hanya ada satu Allah. Dan setelah itu bahkan Konsili Nikea yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja juga mengatakan hanya ada satu Allah. Jadi kalau orang salah paham dengan Tritunggal mengatakan ada banyak Allah, tentu itu hanyalah fitnahan yang tidak pernah kita imani, karena Tritunggal adalah istilah yang memberitahu kita bahwa Allah yang diperkenalkan dalam Alkitab adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Jadi Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh,
yang selalu memberkati dan mengasihani kita. Dalam nama Bapa dan Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus kita beroleh keselamatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini memberkati kita semua. Selamat mengenali Allah yang hidup, karena Allah yang hidup hanyalah Allah Tritunggal yang menyelamatkan kita melalui inkarnasi firman-Nya yang menjadi manusia, yang telah mati dan telah hidup kembali sebagai tanda kemenangannya. Itulah Allah yang sejati. Saya pamit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan lain sebagainya sebagai bukti bahwa Anda tidak membiarkan bahwa hanya Anda yang tahu informasi ini, tapi juga kepada semua orang agar mereka semakin mencintai Kristus lebih dalam. Tuhan memberkati.